lagi 3 soalan daripada sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Pada tafadhal masykuran. Siapa nak mulakan terlebih dahulu, boleh angkat tangan. InsyaAllah. Kita dah? MasyaAllah, tabarakallah. Dipersilakan Kak Kunang Zani, tafadhal. Boleh tak paskan mic pada Kak Kunang? InsyaAllah. Kuat sikit Kunang. Nampak tak? Apa sahaja soalan, insyaAllah. Kuat sikit Kunang. InsyaAllah. Tak ada mic. Paling atas sekali. Tekan paling atas. Assalamualaikum Ustazah. Selamat kenalan. Okey Ustazah, saya nak tanya, macam mana kita nak tahu yang kita ni dapat keredaan daripada Allah? Terima kasih Ustazah. InsyaAllah, satu soalan yang ya? Boleh juga kita kumpulkan soalan dulu. 3 soalan, insyaAllah. Ada lagi tak nak tanyakan soalan kepada Ustazah? Pertama, macam mana nak dapatkan, kita nak tahu kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada tak? InsyaAllah. Ayuh, Kak Syarifah. Okey Ustazah, saya Syarifah Syora. Okey, saya tahu sebahagian daripadanya ada yang dah kahwin, ada yang single kan, dan ada yang belum bersuami. Soalan dia banyak tentang inilah yang kahwin lah. Okey, bagaimana kalau suami kalau kerap panas baran, bukan suami saya kalau orang dia kenal suami saya. Okey, dia panas baran dan bila marah-marah kita sebagai isteri, apakah peranan kita? Haruslah kita, kadang-kadang kan dia menguji kesabaran kan? Takkan kita nak sentiasa cakap lembut, mesti kita ada tone kan? Suami saya pun dah macam tone. So bagaimana kita nak menghadapi suami yang macam tu? Dia bukan suami saya juga. Okey, soalan kedua, macam mana nak menghadapi suami yang baran? Masya-Allah, tabarakallah. Yang ketiga, insya-Allah. Yang pasti dia bukan suami sesiapa dalam ni, insya-Allah. Okey, saya ada soalan. Okey, Ustazah, sebab tadi kita ada beberapa peranan yang kita belajar tadi. Saya ada satu soalan tentang peranan sebagai seorang ummah ataupun saudara sesama Islam. Kalau kita ada sahabat yang, sebab kita sendiri pun asalnya memang tak sempurna. Jadi masih tak sempurna, banyak yang kekurangan. Tapi kita ada sahabat-sahabat yang kita sayang, ada sahabat-sahabat yang kita kenal dari jauh. Tapi kita sentiasa, kita tahu walaupun daripada segi fizikalnya kita rasa orang menghina, contohnya menghina dan sebagainya. Tapi dalam hati kita, kita tahu dia baik, perasaan kita baik. Jadi adakah cara kita sebagai seorang ummah, macam mana kita nak macam Ustazah kata, kita takkan nak biarkan dia kan? Kita tak boleh nak membiarkan dia. Tapi dia mungkin taklah serapat yang kita kenal, tapi kita kenal dia. Jadi adakah kalau dengan cara kita mendoakan dia sahaja dah cukup memadai, ataupun kita sebenarnya perlu bekerja keras lagi untuk sampai kepada dia? Itu macam agak sukar untuk kita. Dipandang rendah oleh orang sekeliling. Contohnya katakanlah dia public figure ataupun artis dan sebagainya, tapi kita tahu dia baik. Bagaimana kita nak, adakah kita sekadar sebagai seorang sesama Islam, adakah cukup sekadar kita berdoa? Adakah itu dah lebih bagus daripada semua? Baik, Masya Allah. Kawan-kawan sekarang, saya bukan orang yang sempurna juga dalam job ini, saya juga orang yang masih terus belajar. Pertanyaan pertama adalah macam mana kita tahu Allah redha? Bagaimana kita tahu bagaimana kita tahu Allah terima amalan baik kita? Macam itu ya bahasa Indonesia. Macam mana agar kita tahu agar Allah terima amalan yang kita lakukan ini, Allah terima tak? Macam itu. Salah satu cirinya, kawan-kawan sekalian, apakah amalan kita ini diterima atau tidak? Ciri-ciri amalan kita diterima oleh Allah SWT adalah ketika kalau kita melakukan amal baik, maka amal baik itu membuahkan amal-amal baik berikutnya. Itu ciri kita diterima oleh Allah SWT. Contoh, hari ini kawan-kawan sedekah, contoh lah,
bukan bahas siapa-siapa. Hari ini sedekah. Tapi kemudian teman-teman rasa, oh sedekah sebab kawan-kawan kanan kiri semua sedekah, malulah kalau tak sedekah. Contoh. Esok-esok teman-teman tak sedekah lagi, itu amalan yang mungkin tidak diterima oleh Allah SWT karena dia terhenti. Tapi kalau kita nak tahu apakah puasa saya diterima oleh Allah, salat kita diterima oleh Allah, bacaan Quran kita diterima oleh Allah, sepanjang kita membuahkan, menghasilkan perbuatan baik yang terus-menerus, maka itu ciri Allah redha. Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita semangat untuk terus melakukan amal kebaikan. Itu cirinya. Jadi teman-teman tengok saja Ramadan kemarin kita khatam Quran misalnya. Apakah Ramadan saya diterima oleh Allah atau tak? Saum saya, puasa saya diterima tak? Tadarus saya diterima tak? Tarawih saya diterima tak? Kalau amalan itu berlanjut pasca Ramadan, ba'da Ramadan, masih terus berlanjut, masih terus setiap mulai tetap dilakukan, Quran tetap dilakukan, artinya Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Amalan kita di Ramadan diterima oleh Allah. Kalau tak, wallahu a'lam. Mungkin tak diterima oleh Allah, sebab hanya di situ saja. Jadi jawabannya adalah bagaimana kita tahu Allah terima atau tak? Kalau dia menghasilkan terus-terusan perbuatan baik, itu tanda diterima oleh Allah SWT. Begitu pula haji dan umrah yang mabrur. Macam mana kita tahu umrah kita ini mabrur tak diterima tak oleh Allah? Haji ini diterima tak oleh Allah? Kalau ba'da umrah atau haji berubah orang itu menjadi lebih baik, maka umrah itu diterima oleh Allah SWT. Kalau tak, wallahu a'lam, tak diterima oleh Allah SWT. Jadi itu jawabannya. Wallahu a'lam. Kedua, pemarah. Ini tak mudah. Ini tak mudah kawan-kawan sekalian. Kita tahu kawan-kawan sekalian, dalam rumah tangga, walaupun ajaran Islam begitu begini, tapi dalam kenyataan realiti kita temui orang seperti ini. Kawan-kawan sekalian, dalam rumah tangga itu ada berbagai macam jenis kekerasan. Ada kekerasan fisik, kekerasan fisikal. Bagaimana orang itu dia pukul, dia lakukan sesuatu, itu kekerasan. Ada kekerasan verbal. Apa itu kekerasan verbal? Dia mengatakan sesuatu yang buruk, dia bentak-bentak, dia merendahkan, dia mengolok-olok, itu kejahatan juga, kekerasan juga dalam rumah tangga dengan lisan dia. Kekerasan dalam rumah tangga yang ketiga, kekerasan finansial, di mana dia tak bagi nafkah, kekerasan juga. Keempat, kekerasan dalam berhubungan suami istri, kekerasan seksual, itu juga kekerasan juga. Maka kalau ada orang-orang seperti ini, sebetulnya kita kena tahu dulu apa yang menjadi penyebab dia seperti itu. Karena kita tak boleh mengatakan saya tak macam tu, sebab kita dan dia berbeda, dibesarkan dengan mungkin keluarga yang berbeda, dengan background yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda. Wallahu a'lam. Ada banyak alasan di balik sebuah perbuatan kawan-kawan sekalian. Mungkin kalau kita mau cari beribu alasan, mungkin dia ini pemarah, mungkin sebab dulu di masa kecilnya dia punya parenting, dia memang orang tua dia selalu seperti itu, sehingga dia terbiasa menjadi orang yang seperti itu. Kalau kita tahu itu, artinya kita tolong dia, mungkin. Kedua, suami pemarah itu mungkin sebab alasan yang kedua, dia memang pening dalam kerjaan dia di luar. Ada sesuatu yang dia tak mau cerita kepada kita, karena kalau dia cerita pada kita, maka dia tahu akan lebih besar lagi masalahnya, tidak menyelesaikan masalah. Mungkin dia nak tenang-tenang dulu, lepas itu dalam kondisi baik dia baru bercerita pada kita. Jadi ada jenis suami seperti itu. Ketiga, dia sakit kawan-kawan sekalian, memerlukan pertolongan. Sakit ini apa? Sakitnya macam-macam. Ketika seorang, macam mana saya cakap ya? Tak apalah ya saya cakap ini ya. Boleh. Laki-laki memerlukan dia harus secara rutin dengan istrinya. Betul ya ibu sekalian ya? Sama saya nak cakap. Kamera di mana-mana soalnya. Saya cakap ya? Tak apa, dengan video-video macam ni. Dia tu kena bersama. Saya takut salah cakap. Bersama. Dia kena berhubungan seksual secara rutin dengan istrinya. Iya, dia secara rutin. Saya tak tipu. Kalau jarang macam tu, dia jadi pemarah. Tanya
tanyalah pada dokter kalau tak percaya. Maaflah, saya takut cakap, tapi itu yang terjadi kawan sekalian. Sudah tua, jangan. Ibu mohon izin, kadang-kadang laki-laki ini gimana saya cakapnya? Jadi masanya ada pengobatan-pengobatan, ada terapi-terapi hormon. Lebih juga. Hormon testosteron ada itu macam itu. Tanyalah pada dokter lah, tahu lagi. Ada terapi-terapi, dia ada injek macam itu ya. Dan sebagainya. Kadang dia rasa lemah, dia rasa tak berdaya, dia rasa jadi apapun dia marah, dia marah. Coba tengok kalau lepas itu pasti bahagia. Kita nak apa saja dia bagi. Takut masih cakap macam tu lah. Sebabnya dia live dekat mana-mana nih, saya tak cakap. Jadi macam tu, jadi laki-laki pemarah tu mungkin sebab ada banyak faktor. Mungkin dia sebab parenting dia, mungkin dia sebab ada problem jadi pekerjaan dia pening, dia memang banyak sekali urusan-urusan, dia tak sanggup dengan cakap. Terus yang ketiga memang kurang lah di situ. Itu yang buat dia menjadi marah. Kawan-kawan sekalian, itu sesuatu hal yang perlu karena kalau tak itu mengakibatkan penyakit untuk dia, betul kan ya? Kalau tak itu tak keluar tuh nanti dia akan jadi penyakit buat dia. Izinkan dikawin lain. Bukan aku lah. Jadi macam itulah ibu sekalian. Jadi kalau kita tengok tergantung case, masing-masing orang case-nya berbeda-beda. Kalau kita tengok parenting dia yang salah maka tentulah kita doa dan untuk merubah watak seseorang itu tak mudah. Betul ya kawan-kawan sekalian? Kita rubah watak seseorang dalam sekelip mata itu mustahil, tidak mudah. Makanya orang itu dihadirkan untuk si fulanah ini karena Allah tahu si fulanah inilah yang sabar dengan dia, sama orang lain belum tentu. Orang fulanah ini orang sabar sangat sehingga Allah berikanlah beliau ini. Kalau sama orang lain tak tahu, Allah a'lam. Tapi Allah nilai fulanah ini istrinya sangat-sangat sabar sehingga mampu untuk menolong. Ya ini dalam keadaan yang kita perlu tolong kawan-kawan sekalian. Kita perlu tolong dia. Parenting dia mungkin tak sebaik dengan parenting keluarga kita misalnya, mungkin wallahu a'lam. Mungkin memang dulu orang tuanya keras, orang tuanya suka pukul sehingga itu menjadi kebiasaan untuk dia. Maka dihadirkanlah seorang wanita yang baik ini untuk menyelamatkannya. Itu kalau parenting. Kalau dari soal pekerjaan, dalam soal pekerjaan ini memang kadang-kadang suami tak nak bagi tahu kita. Tapi ketika pekerjaan itu sudah selesai di luar sana, dia akan kembali baik-baik saja. Ketiga soal yang tadi, nah itu macam-macam kawan-kawan sekalian dipenuhi. Setelah dipenuhi atau memang dia sakit, sehingga dia sakit harus ada pengobatan-pengobatan yang kita bantu dia untuk dia bisa lebih baik, dia bisa sembuh. Maka pergilah ke dokter, periksa darah ke semua mungkin ada sesuatu pada dia sehingga dia itu panjang lah kedokteran tuh. Nah nanti dokter bisa obati dan dia akan jadi lebih baik dan dia lebih bersemangat, kita pun bersemangat insyaallah. Jadi kalau suami nak jangan suka tolak-tolak karena lepas itu dia bahagia insyaallah. Tapi ada satu kisah terakhir kawan-kawan sekalian. Ada satu kisah ini mengenai betapa pandainya seorang istri. Kisahnya Abu Talha dengan Ummu Sulaim kawan-kawan sekalian. Jadi Abu Talha ini pergi perang lama. Ummu Sulaim ini mendapati anaknya sakit dan kemudian meninggal dunia. Kata Ummu Sulaim, wahai saudara-saudaraku, nanti suamiku pulang jangan beritahu apapun. Dia dalam keadaan penat, dia dalam keadaan yang tidak baik karena dia dalam kondisi yang sangat susah karena baru pulang dari perang. Aku saja yang beritahu. Jadi ketika suami ini pulang, istri ini pandai. Beliau tahu bila nak menginformasikan sebuah berita kepada sang suami. Beliau tengok, oh suami saya dalam keadaan penat, suami saya dalam keadaan tidak baik. Maka malam itu sang istri membersihkan badan suaminya, memasakkan makanan yang sedap untuk suaminya, melayani suaminya seakan-akan seperti malam pertama di malam itu. Lepas itu pagi hari kata sang istri, wahai suamiku, bagaimana menurutmu ketika pemilik mengambil barang miliknya? Apakah orang yang dipinjami itu berhak untuk marah? Kata sang suami, tentu saja tidak. Kalau pemilik, orang yang memiliki sesuatu mau mengambil kapan saja, bisa diambil kapan saja. Dan orang yang dipinjami itu tidak berhak untuk marah. Begitu pula dengan anak kita. Anak kita adalah milik Allah dan dia sudah diambil oleh pemiliknya.
Maka Abu Talha ini sangat marah mendengar berita itu. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memuji apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim wanita yang cerdas, pandai, tahu bila masa yang tepat untuk mengatakan sebuah berita. Maka kita pun begitu. Kalau kita tak ingin suami kita marah-marah dan sebagainya, kita menjadi istri, dan saya untuk diri saya juga istri yang pandai. Bila waktu yang sesuai untuk kita bicara, di mana waktu yang sesuai untuk kita bicara, ayat-ayat apa dari lisan kita yang sesuai untuk kita bicara, suasana hati seperti apa yang sesuai untuk kita bicara. Begitulah kawan-kawan sekalian. Jadi semoga Allah lindungi keluarga saya dan keluarga teman-teman sekalian. Ada masa insya Allah dia lembut hati, insya Allah doa dari wanita-wanita yang saleh, insya Allah. Semoga Allah berikan kesabaran. Tak mudah, tapi semoga Allah beri kesabaran, insya Allah. Terakhir, ada sahabat yang kita tahu dia sebetulnya orang baik, tapi orang-orang di luar sana menganggap dia tidak baik. Kawan-kawan sekalian, mungkin ini nasihat juga untuk diri saya. Kadang-kadang kita perlu, kawan-kawan sekalian, caci maki dari orang-orang itu kita perlu. Kalau hidup kita ini berisi dengan puji-puji, kita akan semakin tinggi, kita lupa untuk berpijak ke bumi. Orang-orang yang menjelek-jelekan, mencaci maki, tak mengapa. Dia hanya caci maki sedikit saja. Keburukan kita jauh lebih banyak yang dia tidak tahu. Jadi untuk saya dan untuk teman-teman semua yang ada haters mungkin ya, yang ada orang-orang yang ada sebagian orang suka. Kita hidup, kata pepatah Arab tuh, ridullah suwayatun lantul terakhir, membuat orang suka pada kita semuanya mustahil, sesuatu yang tak mungkin pernah terjadi. Ada orang suka, ada orang tidak suka, itu hal yang biasa. Kalau ada orang-orang yang tak suka, maka ini untuk kita dulu, baru nanti ke sahabat kita. Kalau ada orang tak suka pada kita, kalau apa yang dia katakan itu betul ada pada diri kita, maka kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya atas kesalahan saya, ya Allah. Alhamdulillah dia sadarkan saya. Kalau apa yang dia katakan tidak ada pada diri kita, kita katakan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, yang telah berkata tidak betul tentang saya. Jadi semuanya berisi doa dalam lisan kita. Indahnya seperti itu. Lalu untuk kita, seorang sahabat tentunya dengan doa yang mustajab adalah kita berdoa secara sembunyi-sembunyi, kemudian kita syiarkan kebaikannya. Kalau kita nak membersihkan nama kita, tahu dia orang baik misalnya, maka kita syiarkan, kita ucapkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang ramai. Jadi keburukan itu kita akan timpali, apa bahasa Melayu itu, kita akan tambahkan terus dengan kebaikan-kebaikan dari lisan kita, seperti itu. Dan insya Allah teman-teman sekalian, kita tidak pernah terpengaruh atas ucapan-ucapan orang. Yang kita cari adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman fokus saja dalam berbuat kebaikan demi kebaikan. Lama-lama seiring waktu orang akan tahu siapa sesungguhnya diri ini, insya Allah. Dan kalau kita ingin tahu siapa sesungguhnya seseorang itu, nanti kalau dia sudah meninggal, sudah wafat, itulah baru ketahuan siapa sesungguhnya dia. Maka kita ini mempersiapkan nanti kalau kita wafat ini, kira-kira orang-orang ini nak berucap apa tentang kita. Terakhir sekali kawan-kawan sekalian, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat datanglah satu jenazah, dan orang-orang ramai mengatakan, oh dia buruk, dia jahat, dia zalim, dia orang yang suka berbuat keburukan. Kata Rasulullah, wajib. Lalu jenazah satu lagi lewat, oh dia orang baik, dia suka tolong orang, dia suka sedekah, dia orang yang santun. Kata Rasulullah, wajib. Kata para sahabat, apa maksudnya ya Rasulullah? Kau katakan wajib seperti itu. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan pada para sahabat, ketika ada orang mati, orang meninggal dunia, wafat, orang berkata yang buruk, wajib baginya masuk ke neraka Allah, karena penduduk bumi ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ketika ada orang jenazah lewat, orang kata baik, ini baik, wajib baginya masuk syurga Allah, karena orang-orang ini adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Jadi kalau kita ingin tahu siapa seseorang itu, lihat ketika dia wafat, banyak tak orang mengucapkan kebaikan-kebaikan mengenai orang itu, dialah orang baik. Atau sebaliknya, dia jahat, dia zalim, dia orang yang curang, dia memakan hak saya, berarti dia orang yang seperti itu. Begitulah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan Allah jaga kita sampai akhir hidup kita, insya Allah. Kita manusia biasa banyak dosa, ya Allah, tapi semoga Allah tolong kita untuk terus menjadi orang yang baik. Dan kita ingin sekali akhir hidup kita Allah panggil dengan kalimat apa? Ya Tuhan ansul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ingin sekali kita seperti itu meninggalnya, wafatnya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Kembalilah kepada Allah dengan hati yang redha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Masuklah ke dalam syurganya Allah. Keindahan yang luar biasa. Akhir hidup yang indah.